Negara tetangga kita Singapura katanya udah mengalami resesi karena pandemi COVID-19 nih. Angka pertumbuhan ekonomi dalam 2 kuartal atau 2 kali per 4 bulan terus negatif di bawah 0%. Bahkan Amerika Serikat, negara adidaya, juga mengalaminya. Dengar-dengar Indonesia juga terancam nih, karena pada kuartal kedua angka pertumbuhan ekonominya minus hingga 5%. Sebelumnya, pemerintah telah mengumumkan nih bahwa perekonomian di Indonesia pada triwulan kedua di tahun 2020 ini kontraksi 5,32%. Dengan meningkatnya angka negatif pertumbuhan ekonomi di Indonesia saat ini, maka sudah diambang resesi nih good people. Jika pada triwulan ketiga angka negatifnya semakin meningkat, lalu kira-kira apa resesi itu sudah dipahami oleh masyarakat dan kira-kira antisipasinya apa saja ya bila resesi bakal terjadi? Waduh, nggak tahu, Pak. Nggak tahu, Pak? Pernah dengar? Nggak tahu, nggak pernah. Nggak pernah dengar juga? Belum. Siapa? Nggak tahu. Penurunan perekonomian Indonesia ya? Antisipasinya apa, Mbak? Misalkan kejadian di Indonesia. Gimana ya? Mungkin berbanyak uang cash kali ya. Ada yang udah ngeh, tapi nggak sedikit juga ya yang belum ngeh. Padahal dampak dari resesi itu nyata loh Bapak Ibu sekalian. PHK dan sejumlah usaha bangkrut. Nah, sekarang saya udah di daerah Cakung nih, daerah Jakarta Timur. Saya mau ketemu nih sama salah satu sosok. Beliau ini kena PHK akibat atau dampaknya dari wabah virus corona dari beberapa bulan lalu. Pria yang telah bekerja 3 tahun di perusahaan ekspedisi ini mesti di PHK. Lantaran perusahaannya melakukan efisiensi dengan mengurangi jumlah karyawannya. Selama 3 tahun bekerja, statusnya pun kontrak, sehingga nggak bisa menuntut hak ke perusahaan saat dirumahkan. Dan karena kondisi seperti ini, dia tidak bisa melanjutkan untuk kontrak saya selanjutnya. Efeknya juga ya tahu sendiri lah untuk pengurangan seperti ini ya, masalah seperti ini ya. Jadi ya untuk hak-hak pun saya nggak bisa nuntut karena saya tidak tahu menahu soal hak itu. Ya saya terima hanya gaji terakhir saya itu aja. Kejadian serupa juga dialami oleh Tin, perempuan yang membuka UKM di kawasan Taman Mini Jakarta Timur. Ia terpaksa menutup rumah makannya beberapa bulan sejak pandemi merebak. Kita sempat diskusi, Ibu akhirnya kayak merelakan nih beberapa karyawan Ibu untuk resign atau keluar, itu gimana? Ya dia sih sebenarnya saya sih nggak merisenkan dia ya. Dia sendiri mungkin nggak enak sama saya karena sepi gitu. Jadi kasihan sama ibu, atau lebih baik saya mengundurkan diri dulu, nanti kalau udah stabil lagi kembali lagi bekerja gitu ya. Untuk ini ya saya bantu Sabtu Minggu rame gitu. Akhirnya ya udah, jadi maksudnya Sabtu Minggu. Ya. Catatan resesi sebenarnya baru terlihat setelah data per kuartal pertumbuhan ekonomi dikeluarkan. Oleh karena itu, pemerintah dan kita sebagai pelaku ekonomi sebaiknya mengantisipasi dengan berbagai dampak atau indikator yang muncul. Resesi merupakan sebuah situasi di mana terjadi tekanan ekonomi, yaitu penurunan pertumbuhan ekonomi hingga negatif dalam 2 kuartal atau lebih. Dan ini juga disertai dengan adanya lonjakan PHK secara massal, artinya tingkat pengangguran meningkat, angka kemiskinan juga meningkat, dan pendapatan masyarakat secara umum keseluruhan itu mengalami penurunan yang cukup tajam. Yang paling urgent adalah masyarakat harus menyiapkan semacam dana darurat. Jadi kita belum tahu kapan pandeminya kemudian selesai, kapan tekanan ekonomi juga akan berakhir. Nah, yang terakhir adalah bagaimana pemerintah juga bisa mendorong UMKM untuk go digital. Karena UMKM dalam beberapa krisis 98, 2008 selalu menjadi motor pemulihan ekonomi. Sekali lagi ya Bapak Ibu, ancaman resesi mungkin nggak bisa dihindarkan. Tapi kita bisa mulai nih mengantisipasinya. Nah, good people, ada beberapa tips nih untuk mengantisipasi bila terjadi resesi. Yang pertama adalah hindari pemborosan ya. Mendingan kurang-kurangin deh belanja-belanja yang nggak perlu.
Yang kedua, harus saving money, harus punya tabungan untuk dana darurat atau dana cadangan. Yang ketiga, mendingan investasi dengan resiko yang rendah ya, seperti emas ataupun reksadana. Yang keempat, yang nggak kalah penting adalah jaga kesehatan, apalagi di kondisi pandemi akibat COVID-19. Kerjasama yang solid antara pemerintah dan masyarakat juga mesti terus dijaga ya. Disiplin ikuti protokol kesehatan sambil kembali memulihkan roda perekonomian sehingga kita bisa melalui situasi ini. Lucy Oloan, Nova Yuhendri melaporkan untuk NET.